Sahabat Lentera Sabda yang berbahagia, kembali kita berjumpa di hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022. Bersama dengan Gereja Semesta, hari ini kita memasuki hari Selasa dalam pekan biasa yang ke-19. Kita masih diajak bersama-sama merenungkan Injil Matius. Dan hari ini Yesus bertanya kepada para muridnya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan Allah? Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Yesus menghadirkan sosok seorang anak kecil, di mana anak kecil ini membawa kepolosan, keluguan, dan kemurnian. Anak kecil hanya tahu dan dididik, dituntun untuk menjadi pribadi yang baik dan benar. Tentunya kita pun menyadari ketika seorang anak kecil atau bayi lahir di tengah dunia, itu ibaratnya seperti kertas yang putih bersih, belum ada noda atau satu titik pun tinta di atasnya. Seorang manusia lahir hanya membawa dosa asal dan juga bakat-bakat atau sifat yang dibawa karena turunan atau bawaan dari kedua orang tuanya. Tetapi kita tahu, gereja membebaskan manusia dari dosa asal melalui pembaptisan. Ketika kita telah dibaptis, kita diharapkan bertumbuh di dalam iman, percaya kepada Sang Sabda, yaitu Yesus Kristus sendiri. Tetapi ketika seorang anak lahir di tengah dunia, tentunya dipengaruhi oleh situasi di mana keluarga mendidik dia, situasi di tengah keluarga, situasi di masyarakat, bahkan alam di mana kita dibesarkan. Pengaruh-pengaruh dari luar tentunya sangat dominan untuk membentuk seorang pribadi di tengah dunia. Seringkali pengaruh-pengaruh itulah yang membuat anak kecil akhirnya bertumbuh di dalam hal-hal yang seringkali tidak diinginkan oleh orang tua. Kita pun menyadari bahwa di dalam perjalanan hidup kita, seringkali pengaruh-pengaruh dunia itu membuat kita jatuh di dalam dosa. Keegoisan kita, iri hati, atau bahkan kejahatan sering kita lakukan dengan menyakiti sesama maupun menyakiti Allah sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, manusia memiliki kecenderungan jatuh dan jatuh lagi di dalam dosa. Maka kita diingatkan hari ini untuk rendah hati, kembali menjadi seperti anak kecil yang hanya tahu baik dan benarnya. Anak kecil yang dengan penuh kepolosan, kemurnian. Kalau toh kita jatuh di dalam dosa, Yesus pun mengatakan kepada kita, betapa Bapa di surga itu berbelas kasih kepada kita. Allah yang Maha Rahim, seperti halnya seorang gembala yang memiliki 100 ekor domba, harus kehilangan seekor domba. Maka sang gembala yang baik akan mencari satu domba yang hilang itu untuk kembali bergabung di tengah kawanan domba yang lain. Kalau ada satu saja manusia yang berdosa, Allah selalu mengingatkan agar manusia kembali untuk berjalan di dalam jalan yang benar. Tetapi seringkali manusia memiliki kebebalan hati, keegoisan dan kemanusiawian kita menjadi prioritas, kepuasan diri kita menjadi yang utama. Sehingga kita sekalipun diingatkan, sekalipun Tuhan telah memberikan pembelajaran-pembelajaran di dalam hidup kita, kita tidak peka. Maka marilah hari ini kita diajak untuk menyadari kedosaan kita dan kembali untuk bertobat. Semoga dengan demikian kita pun akan menjadi
pewarta pertobatan itu. Ketika orang lain melihat nilai-nilai hidup di dalam hidup kita, ketika orang lain melihat pertobatan kita, bisa jadi Allah pun berkarya di situ, mengetuk pintu hati orang-orang yang berada di sekitar kita juga melakukan pertobatan. Dengan demikian, harapannya kita semua layak dan pantas untuk juga menerima kemuliaan di dalam kerajaan surga. Berkat